Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah, NIM 2006005110027. Saya akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Biografi dari Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Thaif. Beliau memiliki nama lengkap yakni Utsman bin Affan bin Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Khalifah Utsman bin Affan terlahir dari sebuah keluarga dari suku Quraisy yakni Bani Umayyah. Khalifah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan sebutannya yakni Abu Aman. Sebelum masuk Islam, beliau sudah terkenal dengan kejujurannya dan kedermawanannya. Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Khalifah Utsman memiliki sifat yang sangat dermawan. Hal ini bisa dibuktikan pada saat kepemimpinannya. Khalifah Utsman bin Affan mendermakan hartanya untuk mengembangkan agama Islam. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai gelar Dzunnurai yang artinya pemilik dua cahaya. Khalifah Utsman bin Affan diberi gelar Dzunnurai ini karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui tim formatur. Tim formatur ini yakni sebuah dewan atau lembaga yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum dia wafat untuk mencari pengganti atau memilih khalifah setelah dirinya. Di dalam tim formatur ini terdapat 6 sahabat yang andil di dalamnya, yakni ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Pada saat pemilihan khalifah, ada 2 orang sahabat yang dianggap mampu untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab, yakni Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun pada akhirnya yang terpilih menjadi khalifah yakni Utsman bin Affan karena beliau dianggap sebagai sahabat yang lebih tua. Beliau juga dianggap sebagai sahabat yang dekat dengan Nabi dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Lalu akhirnya Utsman bin Affan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah dan beliau menjadi khalifah dalam usia 75 tahun. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Araful Syukur dengan NIM 2006005110044 melanjutkan presentasi dari Nurul Sakinah pada bidang administrasi pemerintahan. Pada bidang administrasi pemerintahan ini, Khalifah Utsman bin Affan mengangkat gubernur baru dari kalangan keluarganya, di mana memperhatikan gubernur yang lama dan menggantikannya dengan gubernur yang baru yang kerap gubernur baru ini dari kalangan keluarganya yaitu Bani Umayyah. Salah satunya adalah Walid bin Uqbah yang merupakan saudara seibu dari Utsman bin Affan, dijadikan sebagai gubernur kota Kufah menggantikan Sa'ad bin Abu Waqqas. Lalu ada Abdullah bin Amir yang merupakan anak dari pamannya Utsman, dijadikan sebagai gubernur kota Basrah. Lalu ada juga Marwan bin Hakam
yang merupakan sepupu Utsman bin Affan dijadikan sebagai sekretaris negara. Nah, dengan adanya pergantian gubernur ini, maka terdapat sahabat-sahabat yang mengajukan protes, bahkan sampai ada menyebabkan pemberontakan. Yang selanjutnya ada bidang politik. Pada bidang politik ini yang pertama ada perluasan wilayah, membentuk armada laut, menggiatkan pembangunan. Pada perluasan wilayah ini, selama berjalannya waktu, wilayah demi wilayah dikuasai oleh tentara Islam di bawah pimpinan Khalifah Utsman bin Affan, hingga sampai kekuasaan sampai perbatasan Sudan, terus Cina, hingga sampai India. Lalu untuk membentuk armada laut ini adalah usulan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur kota Suriah. Nah, dengan adanya armada laut ini bisa berhasil menghindari serangan-serangan di Laut Timur dari tentara Bizantium. Nah, armada laut ini adalah kapal yang kokoh. Dengan adanya kapal yang kokoh ini, para menteri-menteri, para pemerintah bisa memperluas wilayah dengan secara mudah dan lebih gampang. Lalu menggiatkan pembangunan. Menggiatkan pembangunan ini terdapat banyak pembangunan, salah satunya ada pembangunan bendungan yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan secara baik dan teratur. Lalu untuk membagikan air-air itu ke kota-kota dengan baik dan teratur. Lalu selain pembangunan bendungan, ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan-jembatan, bahkan sampai merenovasi Masjid Nabawi dengan corak yang lebih indah. Lalu setelah itu ada ekonomi, ada bidang ekonomi dan bidang keuangan. Nah, pada bidang ekonomi dan keuangan ini, yang pertama pengelolaan sistem ekonomi. Pengelolaan sistem ekonomi ini, Khalifah Utsman bin Affan tidak mengambil uang upah dari pemerintah, akan tetapi Khalifah Utsman bin Affan menyimpannya di bendahara negara, yang mana hal ini menjadi salah paham dari bendahara Baitul Mal, yaitu Abdullah bin Arqam. Lalu untuk pengelolaan zakat ini Khalifah Utsman bin Affan, zakat ini hanya dikeluarkan setelah harta miliknya dipotong oleh seluruh hutang-hutangnya. Lalu zakat ini juga mengurangi zakat dari orang yang pensiun. Lalu selain itu juga memberikan beberapa pakaian, memberikan makanan, hingga memperkenalkan tradisi memberi makan di masjid kepada seorang musafir dan fakir miskin. Yang selanjutnya ada pembukuan Al-Quran. Sebenarnya pada pembukuan Al-Quran ini sudah ada pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi penyebabnya beda. Pada Abu Bakar As-Siddiq karena hafid penghafal Al-Quran syahid di medan perang, akan tetapi di Utsman bin Affan ini pembukuan Al-Quran disebabkan adanya perbedaan pada bacaan Al-Quran, baik menurut bentuk hurufnya maupun bentuk bacaannya. Setelah mengerti hal ini, Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan para penghafal Al-Quran yang fasih dan baik hafalannya
seperti Zaid bin Sabit dan teman-temannya yang diketuai oleh Zaid bin Sabit ini untuk mengumpulkan, untuk menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang rujukannya adalah dari mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah itu disebarluaskan kepada berbagai negara, di mana mushaf ini disebut oleh kalangan ahli Al-Quran dengan mushaf Utsmani. Lalu yang selanjutnya ada pemberontakan. Nah, pemberontakan ini dikarenakan umat Islam merasa kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Karena adanya apa? Karena pejabat negara dari kalangan keluarganya, ya, dengan pengangkatan gubernur itu yang administrasi pemerintahan itu menyebabkan pemberontakan sehingga rumah Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak, dan setelah dikepung diserbu, yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh pada pemberontakan tersebut. Nah, pembunuhan inilah yang akan menjadi persoalan-persoalan yang menjalar kepada khalifah yang selanjutnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Sekarang saya Ahmad Julfan akan melanjutkan presentasi. 2. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari paman Nabi Muhammad, yakni Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ali dilahirkan pada malam 12 Rajab tahun 30 dari tahun Gajah, atau bertepatan pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad memulai kenabiannya, yaitu sekitar tahun 599 sampai 600 Masehi. Pada saat lahir, sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abi Thalib yang mempunyai arti singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah tidak begitu menyukai nama tersebut, lalu beliau memanggilnya dengan sebutan Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ketika berusia 6 tahun, Ali diangkat sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad, sebagaimana beliau pernah diasuh oleh ayah Ali. Ali adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad. Sejak itu ia selalu bersama Rasulullah dan banyak menyaksikan Rasulullah menerima wahyu. Sebagaimana anak asuh, ia banyak menimba ilmu mengenai rahasia ketuhanan maupun persoalan keagamaan. Dan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya ketika Ali berusia 21 tahun 5 bulan, ia dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra yang berusia 15 tahun. Pengangkatan Ali sebagai khalifah. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuhan. Rakyat dan para pembesar mengalami kekhawatiran dan keguncangan. Ketika itu terjadi pengelompokan pada masyarakat. Pada satu bagian, kaum pemberontak membuat perkumpulan, di bagian yang lain, orang Muhajirin dan Ansor juga membuat suatu kelompok. Mereka memikirkan bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang, membentang dari perbatasan Romawi sampai ke Yaman, dan dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara. Dan selama beberapa hari tidak memiliki pemimpin. Umat Islam juga bingung siapa yang menggantikan Utsman bin Affan setelah ini. Dilihat dari berbagai segi, Ali bin Abi Thalib dianggap yang paling utama dan pantas menggantikan Utsman bin Affan. Dalam sebuah pertemuan musyawarah, sahabat Abdurrahman bin Auf menetapkan Ali sebagai sahabat yang paling dipercayai
umat Islam setelah Utsman bin Affan. Sebelumnya, Ali bin Abi Thalib sempat menolak menerima jabatan sebagai khalifah. Penetapan tersebut didukung oleh kaum Muhajirin dan Ansor, serta kelompok-kelompok lainnya kecuali mereka yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Desakan demi desakan yang sangat kuat dari umat Islam yang akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima jabatan sebagai khalifah pada tanggal 26 Juni 656 Masehi. Namun, Ali bin Abi Thalib mengajukan syarat, yaitu pembayatan harus dilakukan di Masjid Nabawi, dan tidak ada satu kaum muslimin yang protes atau mengajukan diri sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun sudah dibaiat oleh masyarakat umum, tetapi masih ada beberapa sahabat yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir Mu'afi, NIM 2006005110057. Saya akan melanjutkan presentasi Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu mengenai peradaban dan perkembangan pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, keadaan mulai berubah tidak sama dengan khalifah sebelumnya. Banyak sekali perpecahan pada umat Islam. Hal ini membuat pemimpin pemerintahan selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi semakin berat. Kebijakan pertama Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti gubernur. Semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan terpaksa diganti, sebab banyak masyarakat yang tidak senang. Menurut Ali bin Abi Thalib, para gubernur lama ini menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pergantian gubernur ini contohnya yaitu yang pertama Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, dan Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Angka kedua yaitu memperbaiki keuangan negara. Masa pemerintahan sebelumnya banyak para kerabat Utsman bin Affan yang diberikan fasilitas dari berbagai bidang. Ini membuat banyak masyarakat yang tidak suka dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Beliau berusaha menarik kembali semua harta pemberian Utsman kepada keluarganya untuk disimpan di Baitul Mal dan dijadikan milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi, yaitu mencetak mata uang yang baru yang punya ciri khas dan berbeda dengan dinar Romawi. Mata uang yang umum digunakan adalah dinar atau dirham. Pada masa Ali, muncul gagasan baru yaitu mencetak mata uang sendiri yang berbeda dengan dinar Romawi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan ilmu. Luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyak masyarakat yang bukan berasal dari kalangan masyarakat Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, hadis, ataupun sumber hukum Islam lainnya yang tertuang dalam kitab-kitab. Dikarenakan pada saat itu belum ada tanda baca pada huruf hijaiyah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran, Ali bin Abi Thalib melakukan beberapa pengembangan dalam ilmu ini. Yang pertama yaitu ilmu nahwu. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad al-Du'ali, yaitu seorang yang terkenal sebagai penyusun ilmu tata bahasa Arab, untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab mendapat kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Yang kedua yaitu ilmu tasawuf. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengembangkan ilmu tasawuf. Beberapa tokoh yang berkecimpung dalamnya yaitu As bin Shibli, Al-Junaid, Al-Syayyas, Abu Zaid, Al-Bistami, dan tokoh-tokoh lainnya. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ilmu tasawuf mulai dikembangkan dan disebarluaskan melalui pengajaran-pengajaran kepada umat Islam. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dalam bidang pembangunan, yaitu pembangunan
kota, khususnya kota Kufah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, terdapat usaha positif yakni dalam bidang pembangunan, khususnya adalah kota Kufah. Awal mula pembangunan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Ali, karena pada saat itu terjadi ketegangan pemerintahan antara Ali dan Muawiyah, sehingga Ali membangun kekuatan militernya di Kufah. Namun kunjung waktu kota Kufah ini menjadi pusat berbagai ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih yang telah melihat presentasi dan mendengar presentasi ini, dan meminta maaf jika ada salah kata atau ucapan dan kekurangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.